yang tadi pas waktu masa muda, masih pas waktu masa produktif, beliau sudah menabung, beliau sudah berinvestasi, tapi dengan tiba-tiba kita mau menuju ini sekarang kita sudah di MTR ya, Heng Fachun. Kita mau ini membeli kok membeli ya? Iya membeli patadong. Mengisi patadong. Sampai beli potan sahabat ya. Jalan kaki. Kita ke 7-Eleven kita mau beli patadong. Pesan patadong. Hai ya. Apa? Salah. Halo papai. Sahabatku, kita sekarang berada di bawah ya. Kita mau mengantri kereta. Kita mau mengantri kereta dulu, nanti bentar lagi keretanya pasti datang. Sekarang kita ada di Heng Fachun ya, karena memang saya tempatnya di Heng Fachun. Terus nanti kita mau menuju ke Wan Chai. Nih, kita mau menuju ke Wan Chai. Oke, ikuti terus sahabatku ya. Pokoknya semoga sahabat selalu terhibur ya, dan jangan sampai bosan. Nah, ini keretanya datang. Keretanya datang. Kita masuk dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfahu liha anatona wa tauna yaman amruhu idaroda say'an ayakul kun fayakun. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi suasana masih sepi sahabat ya. Ini tempatnya masih sepi sekali. Di sana juga sepi. Sini juga sepi. Masih sepi sekali. Oke, kita ke sana menuju ke toilet. Kita ke toilet dulu ya. Suasana masih sepi sekali. Ini masih pada tutup, belum buka. Ini juga kayak gitu. Oke, inilah suasana mall ya, yang berada di bawah. Di bawah, di lantai paling bawah. Ji ya. Jilau. Nah, kita ke sini. Kita ke toilet dulu. Kita ke toilet dulu sahabat. Kita ke toilet dulu. Jadi di sini itu toilet ya, mbak-mbak yang misalnya di rumah majikan, itu nggak bisa berdandan, jadi berdandannya mereka ada di toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabatku dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ya Allah. Sahabatku, hari ini adalah hari libur ya.
hari Minggu, saya weekend hari ini. Bagaimana dengan sahabat? Sahabat juga berlibur bersama keluarga tentunya ya. Semoga happy selalu ya. Jadi sebelum kita ngobrol di pagi hari ini ya, saya ingin mengingatkan sahabatku semua, terutama para YouTuber pemula, terus semangat dan terus semangat ya. Apalagi kita sekarang sudah ini ya, ada berita. Tapi kapan loncengnya saya juga belum tahu banget ya. Tapi di beberapa negara sudah diloncengkan itu peraturan YouTube kalau mencapai monetisasi itu tidak harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi cuma 500 subscriber dan 3000 jam tayang gitu. Jadi kita berdoa semoga di Indonesia segera diloncengkan masalah itu ya. Jadi agar sahabat semua, sahabat-sahabatku bisa terus berkaya dan terus sukses. Oke sahabatku ya. Dan pagi ini saya ingin berbagi cerita ya tentang pekerjaan saya selama di Hong Kong ini. Jadi sahabat, saya harap jangan pernah bosan melihat omelan saya ataupun curhatan-curhatan saya, ucapan-ucapan saya harap ini adalah cuma sebagai hiburan saja kayak gitu ya sahabat ya. Oke, saya akan bercerita ya. Saya bercerita tentang selama saya masuk ke Hong Kong ini, apa pekerjaan pokok saya akan bercerita sama sahabat ya. Jadi saya semenjak masuk ke Hong Kong itu tugas saya menjaga lansia. Dan kebetulan, ya bukan kebetulan ya, mungkin sudah takdir saya. Saya itu menjaga lansia yang sudah stroke. Ya, yang pertama dulu juga gitu. Yang kedua ini juga kayak gitu. Jadi semua yang saya kerjakan itu mengenai orang yang penyakit stroke. Jadi total ya saya harus angkat junjung kayak gitu. Ya mudah-mudahan saya selalu sehat, selalu kuat kayak gitu. Nah, ini saya mau bercerita tentang kejadian ini ya, majikan saya yang kedua ini. Ini ceritanya masih bapak-bapak ya, belum tua amat karena usianya masih sekitar 67 tahun. Jadi masih produktif gitu. Awalnya si bapak ini juga sehat, terus gitu dia pas waktu di taman itu sama cucunya ya, tiba-tiba dia jatuh brek. Orang rumah nggak ada yang tahu karena istrinya juga kerja, anaknya beda rumah, jadi kan cuma tinggal berdua tok sama istrinya kayak gitu ya. Nah istrinya kerja, tahu-tahu sudah ada telepon dari rumah sakit bahwa si bapaknya masuk rumah sakit. Ternyata setelah diusut, ternyata bapak itu punya penyempitan pembuluh darah di otak. Akhirnya si bapak dioperasi ya. Mulai jatuh itu sampai detik ini sudah 4 kali beliau melakukan operasi. Sahabat bisa bayangkan ya. Ini sebagian kecil saya ungkap. Di saat saya nungguin si bapak itu malam ya, saya kan berjaga di sana. Itu tuh ranjang yang saya pakai itu digelar mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu sudah diangkut ya. Itu saja bayarnya $240. 240 dolar sekitar 480-an kalau uang Indonesia ya. Nah, itu ranjang saya saja. Sahabat bisa bayangin ranjangnya bapak itu segala dengan peralatan itu 1 hari 1 malam kamarnya itu 2.500 atau 5 juta, sekitar 5 juta kalau uang Indonesia. Itu baru kamarnya. Sahabat bisa bayangin biaya dokter dan lain sebagainya. Itu satu kali operasi. Pas waktu itu untuk operasi yang ketiga ya, untuk operasi yang ketiga itu keluar dari rumah sakit itu totalnya 150.000 dolar Hong Kong ya, begitulah. Jadi ini saya berbagi cerita, nanti sahabat bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa mengambil intisari dari cerita saya, endingnya nanti bagaimana. Jadi yang namanya manusia ya itu ada 3 kepastian waktu. Ada sakit, ada tua, ada meninggal. Itu sudah pasti. Tinggal tunggu waktunya saja. Dan contohnya seperti majikan saya ini ya, yang tadinya sehat walafiat ya. Yang tadinya sehat walafiat, beliau masih kerja, tiba-tiba jatuh brek ya. Jadi orang rumah itu nggak tahu bapak itu tabungannya ada berapa. Kalau istrinya itu kalau
nggak ada buku tabungan bukti di rumah, yang lainnya itu sudah nggak tahu. Dan sahabat tahu, untuk biaya selama dia sakit sampai detik ini itu uang untuk biaya itu punya istri sama punya anaknya. Karena punyanya dia sendiri belum bisa diambil. Karena apa? Semuanya itu kan ada kodenya. Lah terus si bapak ini kan sudah lupa, nggak bisa mengingat apapun gitu loh. Jadi apa ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari sini. Sedangkan orang yang tadi pas waktu masa produktif, beliau sudah menabung, beliau sudah berinvestasi, tapi dengan tiba-tiba kena penyakit stroke, ya nggak bisa berpikir atau mengingat sesuatu hal, itu uangnya masih belum bisa dicairkan. Yang istrinya tahu itu ada 4 buku tabungan di rumah, belum yang lainnya. Tapi itu semuanya masih membeku ya, karena ini kodenya bapaknya juga lupa. Sedangkan HP aja ini, HP-nya bapak ini yang di rumah itu nggak bisa dibuka karena kan ada passwordnya gitu. Buka karena bapak nggak bisa mengingat gitu nomor-nomor tertentu yang menjadi kode gitu ya. Jadi seperti itulah sahabat. Sedangkan beliau sudah mengantisipasi dirinya sendiri ketika tua, tapi ternyata di tengah perjalanan sudah ditakdirkan seperti itu aja masih repot. Apalagi kita ya, kita sebagai orang biasa, kita bukan seorang pegawai ya, kita bukan PNS dan lain sebagainya yang pada akhirnya kita punya dana pensiun untuk dana tua. Jadi kita mulai sekarang harus sadar diri, kita ini siapa. Jadi kita itu jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu ya. Monggo sahabat mau berinvestasi dimanapun tempatnya, dimanapun itu silakan saja, mau di tanah kayak, mau di emas kayak, mau di properti kayak, mau di reksadana kayak ya. Jadi terserah, monggo. Yang penting kita itu sedini mungkin kita harus segera menyadari ya bahwa dana tua itu pasti dan penting gitu buat kita. Karena dana ketika kita hidup ya, itu dari yang masih muda kita pas waktu bisa berpenghasilan dengan pas waktu kita sudah tua itu lebih banyak ketika kita tua, yang jelas. Dan kita nasib kita itu kapan kita itu diambil sama Allah, kita kan nggak tahu. Kita harus selalu berpikir yang cerdas ya, kita bagaimana cara kita itu mengantisipasi diri kita sendiri agar masa tua kita itu tidak menyeramkan gitu. Kita sudah tua, apapun itu kita harus dibantu tenaga sama anak-anak kita. Jangan sampai kita itu membebankan dana untuk kita hidup pun sama anak. Karena apa? Karena anak itu punya beban sendiri-sendiri gitu. Anak kayaknya sudah dewasa, beliau sudah berumah tangga sendiri. Jadi mereka kan sudah sibuk mengurusi urusan rumah tangga mereka sendiri. Jangan sampai kita sebagai orang tua kita membebani dengan tenaga, dengan finansial mereka, kan kasihan gitu ya. Jadi kita harus segera menyadari bahwa dana tua itu penting ya, dana tua itu penting. Jadi dari cerita saya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nasib orang itu nggak ada yang tahu. Nah, kita itu mengantisipasi diri kita sendiri agar kita itu tidak merugi gitu aja ya. Jadi itu saja sahabatku ya. Jadi kita jangan sampai nyesel di kemudian hari. Untuk sahabatku yang selalu setia ya dan selalu stay tune di channel aku, saya mengucapkan beribu terima kasih karena berkat dukungan sahabat saya selalu semangat sekali untuk membuat karya-karya terbaru, dan tentunya saya harap bisa menghibur sahabatku semua. Jadi kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat bisa mengambil sisi positifnya saja. Kalau seandainya ada sisi negatif, hilangkan saja ya sahabat ya. Jadi kita di sini saling berbagi, kita saling mengasih informasi. Semoga kita bisa menjadi manusia yang selalu beruntung ya. Kita selalu selamat. Pokoknya harapan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan itu Allah akan kabulkan ya. Jadi kita sebagai manusia kan cuma bisa berdoa, berusaha, dan selanjutnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Oke sahabatku ya, mungkin cukup sekiranya sampai di sini dulu. Untuk sahabatku yang baru menemukan channel saya, tolong dukungannya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, karena semua itu adalah gratis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, my video. Bye bye.